Taman Keanekaragaman Hayati atau yang sering disingkat Taman Kehati berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2012 merupakan suatu kawasan pencadangan sumber daya alam hayati lokal di luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi konservasi in situ dan atau ex situ. Taman Kehati adalah program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diselenggarakan untuk menyelamatkan berbagai spesies tumbuhan asli lokal yang memiliki tingkat ancaman sangat tinggi terhadap kelestariannya ataupun ancaman yang mengakibatkan kepunahannya. Manfaat Taman Kehati secara umum yaitu sebagai koleksi tumbuhan, pengembangbiakan tumbuhan dan satwa pendukung penyedia bibit, sumber genetik tumbuhan dan tanaman lokal, sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan ekowisata, sumber bibit dan benih, ruang terbuka hijau, serta penambahan tutupan vegetasi. Adapun manfaat khusus dari Taman Kehati yaitu sebagai zona penyangga atau buffer zone antara kawasan hutan dan permukiman penduduk dan kegiatan lain di sekitarnya, sebagai penyedia jasa ekosistem lingkungan, sebagai penyedia sumber pangan dan bahan ramuan herbal tradisional, dan sebagai tempat penyedia wisata alam. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2012, tahapan awal perencanaan pembangunan Taman Kehati yaitu penetapan tapak. Oleh sebab itu, dilaksanakan sosialisasi rencana penetapan Taman Keanekaragaman Hayati di Pulau Batu Dinding, Desa Selat Nasik, bersama pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan masyarakat Desa Selat Nasik. Sosialisasi dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, bertempat di Aula Kantor Desa Selat Nasik, yang dihadiri oleh narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, Kepala Bidang Tata Lingkungan yaitu Bapak Mardi Smolik, SSI MSI, dan Ketua HKM Arsal Community yaitu Bapak Hadi Darmawan. Kenapa itu kami sampaikan, kalau hanya dari masyarakat saja yang mempunyai pola pikir yang seperti itu tadi, seperti apa kata Pak Dong tadi, namun tanpa ada dukungan dari pemerintah dan aparatur setempat, ini istilahnya mungkin kami ngomong kosong. Kami ini hanya modal semangat untuk majukan satu daerah. Dan kedua, nanti kalau pola pikir kita sudah terbentuk, yang jelas konsep Bukit Pramun dengan Batu Dinding mungkin agak beda. Kalau Bukit Pramun kan itu daratan, yang akses jalannya juga lebih cepat itu dari kabupaten, dari kecamatan, dari desa lebih cepat. Nah, kalau Batu Dinding ini beda Pak. Jadi ada aksesnya pulau. Nah, mungkin nanti dari segi pemerintah keterkaitan dari lembaga-lembaga atau instansi itu mungkin lebih banyak nantinya. Mungkin dari yang jelas dari lingkungan hidupnya, dari kehutanan, pariwisata, perhubungan. Karena ini menyangkut masalah akses nantinya, berhubungan dan perikanan juga, karena ini berhubungan dengan laut dan pulau. Nah ini jadi sebagusnya nanti sebenarnya setelah acara ini kita selesaikan, boleh diadakan jenis seminar yang melibatkan berbagai sektor dari dinas-dinas terkait yang nantinya bakal terkena imbas dari program ini yang bersangkutan. Dan ada pesan dari saya dapat informasi dari anggota DPR provinsi itu. Enggak mau hadir Pak, bilang lebih baik nanti di jadwal ulang di Kecamatan Atik membahas kawasan hutan Mindanao Barat, Mindanao Timur. Jadi nanti untuk dijadikan apa gitu. Jadi jangan kita bahas daerah itu di daerah orang gitu, ya atau menau gitu kan. Lebih bagus itu gitu. Jadi ini sama juga dengan ini Pak. Jadi nanti hari ini ini kan peletakan dasar ya Pak ya. Dasar kita untuk memulai dari program ini di Batu Dinding gitu. Apa yang di rumah mau kita tanah, kita gitu, kita kasih seperti itu Pak.
polanya. Ini kita harus mencari benang merahnya All-Star Nasik ini seperti apa. Kemudian tadi lokal championnya Bapak Adong nanti kalau kita tokohnya siapa ya? 7 tahun saya tanam karet, saya tanam gurih di bawah batu dinding itu. Jadi kalau untuk kehidupan ekonomi sehari-hari sampai titik sekarang saja kan saya buka wawasan untuk anak saya, Pak. Saya kasih ambil studi banding, kamu pegawai negeri dan kamu urus ini. Kalau karet kalau durian 1 malam 2 ribuan Pak Rekap semalam, itu yang bagus kan, mau dikirim ke Tanjung Pandan. Yang semua gepeng-gepeng sebelah itu untuk anak-anak orang yang mancing musuh ambil malah dari tadi juga belakang belah durian di Hello di Gula Durian. Jadi kalau kita berbicara itu saya sudah siap, Pak. Karena itu pas ini batu dinding ini pun nah, makanya saya sampai kuliahkan anak itu 3 anak saya kuliahkan tuh bukan saya mencita-citakan minta di pegawai negeri, bukan, Pak. Dari kehidupan saya itu gitu. Kalau kamu mau olah, pama dari saya buka studi banding, kamu turun pagi pulang jam 3. Kalau kamu urus orang di sana itu pulang jam 3 saja udah hampir jutaan Pak duit. Ambil kata karet dulu. Ini sangat beda dibandingkan air selumar dengan batu dinding, Pak. Apa yang dikatakan Pak Marang tadi, terutama akses lah untuk menyeberang ke pulau ini. Nah, di situ mungkin banyak lahan-lahan masyarakat yang dibutuhkan dari lingkungan hidup untuk program ini. Nah, seperti Bapak katakan tadi, masalah sinso, saya singgung masalah sinso Pak. Nah, masalah sinso ini itu kebanyakan yang menyinso itu orang yang tidak punya lahan di seberang batu dinding ini. Batang seru ini sudah pasti dibutuhkan oleh masyarakat, terutama untuk pembuatan perahu. Karena Tasik ini terus terang mayoritasnya nelayan. Apa boleh buat? Yang namanya tanaman istilahnya yang hidupnya tanpa ditanam itu batang seru. Nah, ya sebagian masyarakat sudah pasti membutuhkan perahu itu untuk bikin perahu. Terutama di sini banyak orang-orang yang punya tempat, yang punya lahan, yang biasa nyinso di tempat sekitar. Nah, cuma yang Bapak sebut tadi, kalau untuk menangkap tukang-tukang sinso yang di luar dari pulau yang nggak punya sama sekali lahan zat nasib, bahkan mereka nyinso di pulau itu. Jangkauannya, pola pikirnya masih jauh. Nanti ada program itu, tiba-tiba masyarakat nanti untuk bikin apa ini ya? Apa pula yang masuk? Nah, seperti itu. Jangan seperti hal-hal yang telah kami alami, yang telah lalu terjadi seperti itu. Nah, mungkin itu Pak ya. Kami mungkin hanya itu yang kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kami sih semoga Taman Kehati di Selat Tasik khususnya di kawasan Batu Dinding ini dapat dilaksanakan, karena selain untuk menjadi tempat bagi kami untuk mengkonservasi hewan-hewan endemik atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di Selat Tasik, itu juga bisa menjadi alternatif lain untuk berwisata ke desa Selat Tasik. Memiliki kisahnya masing-masing. Kisah itulah yang menimbulkan keunikan suatu tempat. Batu Dinding merupakan warna baru jika dia menjadi Taman Kehati, karena satu-satunya Taman Kehati kepulauan. Saya pikir ini akan menjadi pusat ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung baru saja melaksanakan sosialisasi rencana penetapan Taman Kehati Pulau Batu Dinding, Desa Selat Tasik, Kecamatan Selat Tasik. Jadi tipe ekosistem rencana Taman Kehati Pulau Batu Dinding ini adalah tipe yang sangat unik karena dia ekosistem pantai dengan dinding batu granit yang cukup eksotis. Jadi ini mungkin satu-satunya mungkin di Sumatera, bahkan mungkin di Indonesia, dengan tipe yang sangat unik. Jadi
vegetasi di atasnya itu tumbuh di atas bebatuan granit yang cukup tinggi, mungkin sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Mudah-mudahan dengan rencana sosialisasi hari ini, program Taman Kahati ini bisa diterima oleh stakeholder, terutama masyarakat di Desa Selat Nasik, Kecamatan Selat Nasik, sehingga untuk proses selanjutnya kita akan lebih mudah dan berjalan dengan lancar demi kemaslahatan warga Desa Selat Nasik pada khususnya dan Kabupaten Belitung pada umumnya. Jadi mudah-mudahan kita doakan saja program ini bisa berjalan dengan lancar di Desa Selat Nasik ini. Demikian mungkin untuk menambah khasanah atau program konservasi di Kabupaten Belitung. Demikian mungkin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan melalui kegiatan sosialisasi ini dapat menjaring aspirasi dan pendapat dari masyarakat, khususnya masyarakat Desa Selat Nasik, sehingga mendapatkan informasi mengenai lahan yang clean and clear, serta mempererat komunikasi dan sinergi antara masyarakat dan pemerintah.